tubuh kita itu merespon apa yang otak kita perintahkan gitu loh. Nah, jadi dokter pegang begini nih dok bandulnya. Terus dokter tuh suruh bandul itu melalui tangan dokter, misalnya gerakannya muter atau gerakannya kanan kiri, terserah dokter. Pikiran kita itu bisa mempengaruhi tubuh kita ya, sama lah kayak penyakit psikosomatis itu kan. Jadi sebenarnya dia nggak ada penyakit apa-apa di tubuh, tapi karena pikiran akhirnya. Kalau saya pribadi, jangan egois deh. Kalau emang dia udah masuk fase akut, ke dokter jiwa dulu, ke spesialis dulu, beres dulu, enakan dulu, dia baru ke kita gitu. Pernah nggak sih ini mau diterapkan di kehidupan sehari-hari? Maksudnya, aku mau hipnotis nih laki gue, mumpung dia lagi. Saya rasa sih kita sering ya sebenarnya secara sadar dan tidak sadar perempuan tuh paling sering melakukan itu dok. Oh iya? Iya, kita perempuan itu sebenarnya paling sering melakukan hipnotis ke anak kita, keluarga kita tanpa kita sadari. Itu masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Oke. Ini dok. Kita mau kasih tahu bahwa sebenarnya tubuh kita itu merespon apa yang otak kita perintahkan gitu loh. Nah, jadi dokter pegang begini nih dok bandulnya. Terus dokter tuh suruh bandul itu melalui tangan dokter, misalnya gerakannya muter atau gerakannya kanan kiri, terserah dokter gitu. Tapi diamin dulu gini, terus udah gitu ntar sambil dokter lihat, sambil dokter suruh kanan kiri atau muter, coba. Nanti hasilnya seperti itu, dokter nyuruh kanan kiri apa muter? Kanan kiri. Kan dia ngikutin. Padahal kita nggak gerakin ya? Nggak, kita nggak gerakin sama sekali. Oh gitu ya. Makanya ya, kemarin kan saya juga sempat ngobrol dengan dokter jiwa. Jadi emang iya benar, pikiran kita itu bisa mempengaruhi tubuh kita ya, sama lah kayak penyakit psikosomatis itu kan. Jadi sebenarnya dia nggak ada penyakit apa-apa di tubuh, tapi karena pikiran akhirnya detak jantungnya lebih cepat. Iya, asam lambungnya tinggi, kadar asam lambungnya tinggi. Iya, rasanya kayak berdebar-debar kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya tubuhnya oke aja, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kan dok, kalau mau kita telaah ya dok ya, kalau udah muncul gejala seperti itu kan dia udah masuk depresi pada dasarnya. Nah, makanya saya nggak pernah mau single terapi. Saya selalu bilang gini, ke dokter jiwa dulu ya. Jadi udah dikasih obat, udah masa relaksan, udah bekerja, pikiran dia udah nggak flight of idea, baru tuh saya bantu. Tapi kalau dia nggak mau, saya juga nggak bantuin dok, karena susah menurut ya. saya ya, kalau itu kan prosesnya akut ya, di mana-mana proses akut butuh medikamentos, butuh obat gitu ya, nggak bisa. Iya betul. Nggak bisa Anda meyakini bahwa dengan gue masukin lo ke alam bawah sadar everything will be okay. Nggak boleh egois gitu. Saya pribadi ya, berdasarkan saya lihat-lihat ke pasien, karena waktu saya diajarin, yang ngajarin saya kan bukan dokter, jadi mereka tuh punya kepedean mereka sendiri gitu. Saya pernah punya pasien, ini dia lulusan terbaik arsitek di UI. Project pertamanya itu mungkin karena dia selalu dapat profit, tiba-tiba ini nggak profit kan. Dia beneran udah nggak bisa tidur, muntah apa segala macam, dia merasa nggak punya harapan untuk melihat masa depan gitu kan. Dan dia harus terbang ke Jogja waktu itu. Jadi saya bantu lah, udah minum obat kan, kata saya kayak gitu, udah berapa hari, 3 hari, oke, boleh masuk. Terus dia berharap bisa flight aja sampai Jogja gitu, karena ada yang harus dia selesai. Terus saya bahagia banget dok, sorenya dia bisa flight, padahal waktu itu dokter jiwanya menyatakan bahwa dia sama sekali tidak akan bisa. Naik pesawat. Saya bahagia banget gitu, iya gitu. Sebenarnya sih dok, saya ngerjain ini ya karena itu saya melihat tuh pasien saya tuh ada kasihan, saya bisa bantu gitu, dia menjadi lebih baik ya kayak gitu. Kayak orang tuh mau kemana sih dok kalau dia maksudnya dia mau cerita ke siapa gitu loh. Iya benar ya. Mohon maaf ya, misalnya dia cerita ruqyah ke ustadz, orang masalahnya bukan kesurupan ya, gimana ya? Iya gimana? Masalahnya iya gitu, benar-benar. Seperti itu. Nah, butuh scientific explanation, dia butuh cara yang benar. Nah, itu sebenarnya dok gitu. Jadi iya. Kalau saya pribadi, jangan egois deh. Kalau emang dia udah masuk fase akut,
ke dokter jiwa dulu, ke spesialis dulu, beres dulu, enakan dulu, dia baru ke kita gitu. Ya, jadi dalam kondisi rileks juga enak masuknya. Iya, benar, benar. Terus kalau misalnya selama menterapi pasien, pernah nggak ketemu pasien yang nggak terlupakan gitu? Hal yang paling berkesan? Proses dia dapat traumanya itu rata-rata tuh unik gitu ya. Rata-rata unik. Jadi mereka kan kalau datang itu sebenarnya udah benar-benar keadaan dia tuh lelah dan dia nggak tahu mau keluar dari sisi yang mana. Jadi pada saat kita hipnotis, kita masukin ke alam bawah sadar, itu namanya dia abstraction ya dok. Dia abstraction ada masuk ke alam bawah sadarnya. Nah, itu kalau emang masalahnya udah di permukaan banget, itu udah macam-macam tuh, udah yang nangis banget, itu kita mesti lihat dulu dia nangis tuh, baru ntar kalau dia agak reda, baru kita bilang ini siang apa malam, dia ada di mana, baru kita pakailah tekniknya ya, teknik wisdom atau part terapi, jadi teknik-teknik itu kita pakai untuk cari sumbernya. Yang pertama banget saya nggak pernah lupa tuh dok. Jadi saya tuh nggak pernah tahu kalau orang itu bisa punya split personality gitu ya. Jadi bayangan saya split personality itu hanya orang yang emang udah crazy banget lah, udah yang schizo banget itu ya. Dan ini pasien perempuan baik gitu ya, baik, diajak ngomong baik. Sampai dia dimasukin ke alam bawah sadar. Jadi waktu itu saya kadang nggak mau promo bagian ini karena kan kayak gitu dok, orang datang tuh dengan bagian yang dia sebenarnya nggak mau cerita ke orang, makanya dia datang ke kita gitu kan. Nah dia tuh masuk pada dia punya gangguan seksualitas gitu kan. Nah masuk dong ke alam bawah sadarnya, itu tuh dia berganti peran dari diri dia yang kalem, jadi diri dia itu yang sangat maco. Saya kan kaget ya karena suaranya tiba-tiba berubah. Ini siapa? Tapi kan profesional ya, kita dia udah di meja kita nggak boleh bilang bangun nggak boleh. Aduh, gimana baru pertama kali lagi, Allah ini gimana itu ya dok ya, saya nggak pernah lupa bagian itu. Akhirnya saya konsul kan ke pengajar saya, senior saya bilang ini kok saya dapat yang begini, kalau begini lagi saya mesti gimana. Dia bilang nggak apa-apa, kata dia, kalau kayak gitu kamu tanya aja ini siapanya dia, pokoknya tanya itu bagian dia yang mana gitu, jadi jangan kaget gitu. Pernah dapat yang kesurupan? Jadi gimana tuh? Jadi kan kalau kesurupan kan suara tiba-tiba berubah ya dok ya. Ini beneran kayak begitu kan, perempuan datang pakai jilbab cakep-cakep, kita pikir ini nanti apa kayak ketakutan imut gitu kan. Imut, kok dia jadi suaranya berubah, terus muka ekspresi itu yang galak banget, jadi memang dia menjadi sisi maco dia gitu loh. Jadi pada saat dia menjadi perempuan biasa, dia biasa, tapi pada saat dia mungkin bertemu pasangannya, dia mau menjadi yang mendominasi gitu loh, dan dia merasa itu terganggu, sisi itu tuh dia nggak mau ada. Jadi nah itulah dok, jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh yang kadang kita nggak boleh sebagai hipnoterapis, in the middle of the process tuh kita nggak boleh bilang bangun, kenapa jadi berbeda. Bangun. Tapi kalau takut gimana? Ditanya yang takut. Tuh profesional. Iya benar, profesional. Nah, jadi baik, itu salah satu yang sisi yang tidak terlupakan ya. Pernah nggak sih ini mau diterapkan di kehidupan sehari-hari, maksudnya contoh di kehidupan rumah tangga misalnya, aku mau hipnotis nih laki gue, mumpung dia lagi tiduran atau lagi santai, lagi tidur ya? Gue hipnotis aja nih. Dibisikin ya? Gak boleh kawin lagi. Besok gue mau beli ini, lu beliin ya. Pernah nggak? Kalau itu sih, saya rasa sih kita sering ya sebenarnya secara sadar dan tidak sadar, perempuan tuh paling sering melakukan itu dok. Oh iya? Iya, kita perempuan itu sebenarnya paling sering melakukan hipnotis ke anak kita, keluarga kita tanpa kita sadari. Contohnya kalau kita mau beli sesuatu itu kan kita bermanis-manis dulu kan. Bermanis-manis dulu supaya kan suami kita pikirannya rileks kan.
sekali, 2 kali, 3 kali kita masukin omongan, ih mama pengen begitu deh Pak, mama pengen. Oh, itu masuk ke dalam alam Iya, ke bawah dalam sadar alam dia. bawah sadar dia. Oke, Bener-bener. itu Contohnya ya. mungkin kalau dokter Ica nih, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan gitu loh dokter Ica, waktu pertama kali nikah sama suami tuh nggak terlalu suka mungkin color ya. Mungkin dokter Ica punya color tertentu atau fragrance bau apa tertentu wangi. Suami tuh awalnya nggak suka, tapi kan kita bilang ini enak loh Pak, cobain deh Oh, Pak. Lama-lama sekarang dia yang suka iya. tuh. Iya benar-benar. Kalau itu kayaknya makanan. Kalau 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 kita kan beda banget. Taste-nya kalau aku tuh suka yang pedes, nggak, dan dia nggak suka pedes sama sekali. Tapi seiring waktu saya memperkenalkan, ini makanan pedes enak, dan dia pun memperkenalkan ini enak loh. Padahal menurutku itu awal-awal ini apa sih rasanya manis gini, Manis banget gitu ya. manis banget. Lama-lama sekarang aku malah ya suka dengan makanan manis dan dia pun suka dengan makanan pedes. Itulah ya. Jadi terhipnotis. Hipnosis bekerja. Terhipnosis. Iya. Iya ya. Hipnosis bekerja. Oke.